Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abdul Halim, saudaraku. Nama saya Zaid dari Singapura. Saya ada juga pahaman sebegini berguru di Singapura. Apabila lihat dan simak dari YouTube, terpandang saya YouTube Abdul Halim tentang urip Allah. Pencerahan Abdul Halimnya nyata, tidak ada akhir jawaban wallahu alam, yang ada kenyataannya. Pertanyaan saya, apakah bezanya niat ibadat makhluk itu kerana Allah, atau ibadat itu hakikatnya Allah sendiri? Pertanyaan kedua, bermaafan itu antara siapa dengan siapa? Pertanyaan ketiga, apakah hidayah itu satu pilihan dari hidup kepada makhluknya yang dipilih, atau perjalanan hidup itu sendiri dari masa ke semasa? Akhir kalam dari saya, mohon maaf apa yang diutarakan ada yang tersilap. Saya minta maaf sekali lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam kenal juga buat Tuan Syahid dari Singapura. Salam takzim dan salam hormatku selalu buat Tuan Syahid dan buat sahabat-sahabat pecinta channel Uripe Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama adalah, apakah niat ibadahnya makhluk itu karena Allah ataukah Allah sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Ibadahnya makhluk itu sesungguhnya sebenarnya bukan karena Allah, karena di dalam hati makhluk masih menyembah makhluk itu sendiri. Jadi makhluk ketika beribadah, jika makhluk bila belum mengenal Allah, apakah ia bisa berniat karena Allah Ta'ala? Secara hakikatnya, memang secara syariatnya seluruh niatan ibadah dan seluruh niatan sholat terbangun dan terrealisasi di dalam lisan dan hati kita awalnya memang lillahi ta'ala,
pengucapannya. Akan tetapi realitanya di dalam praktek, di dalam aplikasi hati masih linafsi. Praktek hati masih mengaku-akui bahwa ibadah dan sholat serta apapun yang kita perbuat selama ini adalah linafsi, milikku hamba. Karena selama ini kita tidak bertuhan, melainkan atau kecuali mentuhankan diri manusia kita sendiri di dalam ibadah dan sholat yang selama ini seolah-olah kita yang mengerjakannya. Bagi makhluk, bagi manusia yang belum bertuhan, yakni bagi makhluk atau bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya, maka belumlah dikatakan sudah beragama dan sudah bertuhan di sisi Allah. Karena selama ini bertuhannya dan beragamanya hanya hiasan dohiriyahnya saja, hanya hiasan jasad-jasadnya saja, hanya hiasan syariatnya saja. Memang seolah-olah kita selama ini sudah beragama dan sudah bertuhan menurut syariat, menurut manusia. Akan tetapi nyata aplikasi di dalam hati kita selama ini belumlah bertuhan. Jadi amal ibadah dan sholat yang selama ini kita lakukan hanyalah untuk menutupi keateisan hati kita kepada Allah selama ini. Di dalamnya kita menyangka bahwa Allah itu tidak ada, bahwa Allah itu tidak wujud, bahwa Allah itu tidak hidup, bahwa Allah itu tidak kuasa atas diri manusia kita selama ini. Karena sifat-sifat itu selama ini, sifat wujud, sifat nyata, sifat hidup, sifat kuasa, sifat kehendak, daya upaya dan ikhtiar selama ini kita akui sebagai milik sifat diri manusia kita. Seolah-olah Allah itu ditiadakannya di hati kita, yang ada hanya kita di hati kita. Seolah-olah Allah itu dimatikannya di hati kita, karena seolah-olah kitalah sendiri yang merasa punya kehidupan ini. Seolah-olah Allah itu lebah di dalam kekuasaannya, karena selama ini kitalah yang mengira diri kitalah yang berkuasa atas hidup dan badan serta
atas seluruh tindakan-tindakan yang kita lakukan. Seolah-olah kitalah yang berkuasa di dalam ibadah dan sholat. Seolah-olah kitalah yang punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar di dalam ibadah dan sholat itu sendiri. Inilah tanda manusia yang masih belum bertuhan di hatinya, kecuali mentuhani diri manusianya sendiri di hatinya. Apakah mungkin itu dikatakan niat ibadah, sementara diri manusianya yang jadi Allah di hatinya, sementara Allah yang hak kita posisikan di dalam hati kita, di dalam sifat-sifat muhalnya Allah sendiri di hati kita. Bila diri manusia kita yang wujud, Allahnya yang adam. Bila diri manusia kita yang hidup, Allahnya lah yang mati. Semuanya Allah kita posisikan di dalam hati kita, di dalam sifat-sifat muhalnya Allah. Jadi kehidupan Allah dan kekuasaan Allah selama ini tidak nyata, tidak wujud di hati kita. Yang nyata dan yang wujud hanyalah diri kita sendiri selama ini di hati kita. Apakah niatan kita ini bersih, suci dari diri kemanusiaannya? Ternyata selama ini yang kita sembah, yang kita abdi adalah diri manusia kita sendiri di hati kita, yang merasa diri kitalah yang nyata, diri kitalah yang wujud, diri kitalah yang hidup, diri kitalah yang berkuasa, diri kitalah yang merasa punya kehendak dan daya upaya serta ikhtiar di dalam sholat dan ibadah. Mana mungkin kita dikatakan menyembah, mana mungkin kita dikatakan mengabdi kepada Allah, sementara di dalam hati kita Allah kita posisikan sebagai makhluk. Allah kita tiadakan, Allah kita goibkan, sementara di hati kita yang ada hanya diri manusia kita, dan yang hidup diri manusia kita di hati kita selama ini. Kan muhal dikatakan selama ini kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah, sementara di hati kita selama ini yang jadi Allah adalah diri kita sendiri. Semuanya hanyalah angan-angan dan fata morgana, karena selama ini kita belum beragama dan kita belum bertuhan di sisi Allah. Inilah yang dimaksud